Nah, tapi kata ulama, kebersihan hati seseorang, kebagusan hati seseorang bisa diupayakan. Ya. Wa dzakarul ulama'u anna sholahal qalbi fitis ati asya'a. Kata ulama nih, sesungguhnya batin bagusnya hati seseorang di dalam 9 perkara. Ada 9 barang yang bikin hati orang jadi cakep, jadi bersih. Ya. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur. 1, membaca Quran dengan direnungi maknanya. Kalau kita baca wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina, bukan sekedar dibaca, artinya dibaca kemudian direnungi. Ya. Qiraatul Quran bitadabbur aula, ya, min qiraatil Qur'ani bi ghairi tadabbur. Nah, ini kerjaan kita nih. Kita sering baca Quran tapi kita nggak tadabbur. Mending baca dikit tapi paham maknanya. Baca seayat dah kita renungin, oh begini orang munafik. Bagaimana kita nggak jadi munafik? Oh begini orang bertakwa. Pelan-pelan kita rumusin biar kita nyampe. Tuh sebab tadabbur tuh. Nah, orang yang sering tadabburul Quran maka hatinya bersih tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari sama orang jadi nggak gampang marah, sama orang jadi nggak gedengki, sama orang jadi nggak hasut, kan bersih berarti. Yang kedua, susah nih, ngosongin perut dengan sedikit makan. Ya, makan jangan banyak-banyak. Susah. Nah, yang ketiga, caranya qiyamul laili bil ibadah, menghidupkan malam hari dengan ibadah. Ini kita udah masuk nih, sebab hitung malam pada maghrib. Ya, yang sanggup hidupin malam bainal maghribain dah, orang kerja nih namanya. Orang kerja dari pagi, yang kerjanya mau Belanda. Pagi berangkat pagi pulang malam, tapi tetap motor kredit kerja mau Belanda. Yang kerja lu dulu Mi. Sama bos lu dikata nggak mandi. Itu udah malam tuh. Ya, yang besok orang kerja nih namanya orang sibuk. Udah kasih aja antara maghrib dan isya. Gak ketemu handphone, gak ketemu dunia. Udah yang bisa sanggup sembahyang, yang sanggup baca Quran, sanggup baca ratib. Atau memang orang kosong namanya, kontrakannya banyak. Udah di kongko aja sampai orang pada pulang jam 11, ketaik tadi sembahyang 2 rakaat, baca Quran. Pokoknya malam dihidupin dengan ibadah. Ibadah banyak modelnya. Ada yang pakai sembahyang, ada yang pakai ziarah banyak, ada yang hidup, ada yang mati, ada yang ziarah ke aulia, ada yang ziarah ke orang tua, ada yang ziarah, semuanya ada berkahnya. Ada yang ziarah ke saudara. Seenaknya badan dah. Ya. Kata Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam, tatkala Allah tahu manusia cepat bosan. Kita cepat bosan ibadah, bener ya? Ziarah mulu nggak enak, ngaji mulu nggak enak, maulidan mulu nggak enak. Kata Ibnu Athaillah, tatkala lama alimal haq, tatkala Allah tahu wujudal malal, adanya kebosanan pada diri makhluk, lawana lakat taat, maka Allah bikin beraneka ragam bentuk ketaatan supaya kita kalau bosen pindah. Tuh, bosen ngaji mulu nih, ratiban mulu begini, gue bego nih ngaji gitu. Ya, ngaji yang jauhan dikit itu terserah dah, macam-macam. Yang penting dalam satu koridor ketaatan kepada Allah, bentuknya macam-macam. Tuh, kata ulama, menghidupkan malam dengan ibadah termasuk dalam upaya membersihkan hati. Sanggup baca ratib, yang sanggup baca seayat, ya, yang sanggup kodok, ya. Yang keempat, kata ulama, atadarru'u inda syahri. Atadarru'u merendahkan diri di waktu sahur. Waktu sahur menjelang subuh. Ya, kalau di Awabin dulu di pondok kita tuh dulu baca Rabbi gfirli warhamni wa tub alayya Rabbi gfirli warhamni gitu. Ya Allah, artinya ampuni saya, sayangi saya, berikan saya tobat. Rabbi gfirli warhamni wa tub alayya gitu bacanya tuh. Ngalamin gak tuh? Ya, kan. Terus astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Kita baru ngerti sekarang, dulu kita baca karena tugas, kalau enggak kan habis subuh diri.
Tuh, tadarruk ketika sahur, macam-macam bentuk tadarruk ya. Ada bangun sebelum subuh, bentuk tadarruknya nggak ada bentuk ibadah, bikin kopi, udah ada mikir tentang kebesaran Tuhan, mikir tentang kezolimannya, mikir gue begini, pantas di hadapan Tuhan bagaimana ntar menghadap Nabi Muhammad. Itu tadarruk namanya, rasa rendah, walau bentuknya bukan ibadah. Tapi ini kita udah ngomel-ngomel. Orang sahur-sahur bukan sembahyang, ngopi. Dia dulu nggak tahu. Cuman nggak ngaji malam Jumat. Gitu. Yang kelima, yang paling mudah nih dan gampang diupayakannya, mujalasatus sholihin. Kumpul sama orang-orang soleh. Orang soleh nggak mesti alim ya. Orang yang sering ke masjid dah orang soleh. Agak buru-buru pulang. Kalau ke masjid nggak buru-buru pulang. Seneng ngumpul sama orang yang sering sholat jamaah. Seneng kumpul sama orang yang sering ngaji. Itu bersih tuh hati kita. Sebab insya Allah orang-orang begitu mah nggak dengki dia. Ya ngobrol-ngobrol, andaikan ngobrol dunia, ya ngobrol keluarga aja. Nggak melampaui batas. Tuh yang kelima. Yang keenam, asumtu ammalaya nih. Nah ini susah juga nih. Diem dari barang yang kagak penting. B, susah ya B. Suatu yang kagak pantas diucap, suatu yang kagak penting kita ucap, jangan kita ucap. Itu termasuk cara pembersihan. Yang ketujuh, nah ini yang menjadi bala umum nih. Yang nomor 7, cara pembersihan hati, al-uzlatu an ahlil jahli, menyendiri dari orang-orang bodoh. Oh sekarang enggak ya, orang bodoh berani komentari hukum. Hah? Nah kita uzlah dah, jangan ngumpul sama dia. Keras hati kita, kebanyakan ngumpul sama dia. Keras. Yang kedelapan, kata ulama, jangan pengen tahu urusan orang. Tarkul khawdi fin nasi, ninggalin menyelami dalam urusan manusia. Cari-cari kekurangan orang. Kepo berlebihan dah ya. Dari mana lo? Dari Pamulang 2. Habis ngapain? Lu tuh udah habis ngapain udah kepo dah tuh. Ya. Kepentingannya kan nanya dari mana doang. Beli buah apa di sono? Di sono ada buah, udah panjang dah. Istilah orang nggak masuk sekolah sama nggak masuk kuliah nih. Kemana nggak masuk? Sakit apa? Kan panjang tuh ya. Makanya jawabnya males. Mana nggak kuliah? Males. Udah stop, orang nggak bakal nanya. Kalau sakit pakai ditanya sakit apa. Yang kelima, yang kesembilan, ini modal utama. Semua tuh nomor 1 sampai nomor 8 tak bisa dilaksanakan tanpa punya yang 9. Ini yang 9 modal utama nih, bersihan hati. Aklul halali, makan barang halal. Pinter-pinter milih makanan masuk ke perut. Oh, ini susah nih ya. Tapi kalau misalnya kita kumpulnya sama orang soleh, bersih dah perut kita. Kata Imamul Ghazali dalam Ihya ya, guru kita nyampein, kata beliau, duit keluarin buat orang soleh, masukin makanan dari orang soleh. Kenyang bagaimanapun makan kalau orang soleh yang kasih. Dia punya rezeki nih, kasih makan orang soleh. Makan orang soleh. Orang soleh banyak dah ya. Ini kita harus sembahyang orang soleh namanya. Anak kita orang rajin ngaji, orang rajin sembahyang, kan orang soleh. Ya udah cukup keluarga yang soleh, pindahin ke masjid. Ya bawa kopi serenceng. Ya. Itu modalnya tuh. Dan modal yang ke-9 ini modal utama mustajabnya doa. Kalau mau mulutnya punya tuyul, ya kalau ngucap jadi itu makan barang halal. Asal dia ucap aja jadi, dia ucap itu alamat tuh. Bukan wali, bukan, berarti makanannya halal. Nenek-nenek dulu kan kalau ngucap cepet banget. Hasil aja ya. Yang dulu apa sih haramnya? Kalau ada metik di kebun dewek dulu mah malam bagi mulu dia. Nah, kata ulama tuh yang makan barang halal fa innahu yunawwirul qalba wa yuslihuhu. Kasungguhnya makan barang halal itu menyinari hati dan membersihkan hati seseorang. Nah, panjang nih ya. Nah, Rawahul Bukhari wa Muslimun, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari
Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari meriwayatkannya dalam Sahihul Bukhari. Imam Muslim dalam kitab Sahih. Nah, dalam Sahih Bukhari hadis ini ditaruh di dua bab, satu dalam babul iman, dua dalam babul buyu. Sekitar 6.000 hadis kan Bukhari dengan menghitung pengulangan hadis. Adapun Imam Muslim ya, meletakkan ini hadis dalam kitab Sahih Muslimnya dalam babul musaqat, dalam bab tentang akad musaqat, ya, akad muamalah, ya, muamalah dalam masalah hasil tanian. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka